fokus pagi 19 Juli tahun 2017, dan pada saat ini kami akan memberikan sedikit gambaran pada perdagangan kemarin. Semoga ini juga bisa jadi acuan untuk Bapak Ibu untuk perdagangan hari ini. Untuk kemarin IHSG ditutup melemah minus 18 poin atau 0,3% di level 5.822. Pelemahan ini juga didorong oleh 9 dari 10 sektoral yang melemah. Dan kalau kita perhatikan yang melemah yaitu sektor properti dengan minus 1,19% di level 485, dan juga mining minus 1,09% di level 465. Sedangkan yang menguat hanya basic industri, maksud saya sektoral basic industri dengan 0,21% di level 125. Dan kemarin juga investor asing mencetakkan net selling terbesar setelah tanggal 4 Juni. Memang yang 4 Juni 4 Juli maksud saya, 4 Juli yang Independence Day yang paling besar mencapai triliunan, dan kemarin juga net sell dari asing juga cukup tinggi 1,07 triliun. Dan memang kalau saya perhatikan dari chart prediksi hari ini, IHSG masih saya akan memprediksi hari ini IHSG akan rebound, dalam arti akan menguat, namun pergerakannya terbatas di kisaran level 5.808 dan level 5.833. Dan memang untuk kalau saya perhatikan masih ada potensi kenaikan untuk hari ini, walaupun kenaikannya terbatas untuk IHSG. Lalu kemarin juga kalau kita perhatikan Nikkei, FTSE 100 dan Dow Jones Eido, ini adalah 4 indeks yang melemah, dan memang yang paling lemah yaitu kemarin di Nikkei, indeks Jepang, sedangkan Hang yang berkolerasi negatif dengan terhadap tempat tersebut dan hanya menguat 0,21% di level 26.524. Sedangkan gold mencetakkan kenaikan selama beberapa hari kemarin di level 1241, oil mencetakkan kenaikan 0,93% di level 46,45, gold mencetakkan kenaikan cukup tinggi 3% atau 3,27% di level 85,10 bulan Oktober, dan juga CPO mencetakkan pelemahan minus 1,72% di level 2.513, dan USD terhadap rupiah melemah, USD-nya di 0,11% di level 13.309. Ini gambaran market review pada perdagangan kemarin. Dan kalau saya perhatikan untuk saham-saham call, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan karena harga komoditasnya cukup tinggi. Dan memang kalau saya sarankan untuk call ini yang bisa kita perhatikan Adoro, IPMG, dan juga PTBA. Mungkin untuk emiten sendiri pada perdagangan kemarin ada berita yang pertama dari CTRA. Menyiapkan capex yaitu belanja modal untuk proyek reklamasi di Makassar, dan pada saat ini juga CTRA baru menggunakan sekitar 20% belanja modal perusahaan ini di semester pertama tahun 2017. Untuk tahun ini juga perusahaan properti tersebut telah mempersiapkan belanja modal senilai 1,5 triliun. Itu artinya CTRA baru menggunakan belanja modal sekitar 300 miliar. Dan untuk CTRA juga menyatakan bahwa penyerapan modal besar baru ini akan dilakukan oleh perusahaan di semester kedua yang akan datang. Dan ini semester kedua maksudnya di bulan ini, di bulan Juli sampai Desember. Dan saat ini juga CTRA tengah menjalankan proyek reklamasi di wilayah Makassar, dan proyek ini menelan biaya kira-kira 3,5 triliun. Ini untuk CTRA, dan ini memberikan sentimen positif buat CTRA karena menjalankan proyek reklamasi dan sudah diizinkan oleh pihak pemerintah daerah, sehingga mereka mempunyai salah satu manajemen yang baik ya dalam arti untuk penjualan di area-area Makassar, dan memberikan kalau misalnya penjualan tersebut menguntungkan laku, ini juga malah menguntungkan di pendapatan laba ruginya. Lalu yang kedua kita bahas tentang capex PT-PT untuk gemukan anak usaha. Untuk PT-PT sendiri memang belanja modal ini
belum terserap terlalu banyak ya. Namun saat ini perusahaan PT PP ini baru menyerap belanja modal senilai 1,5 triliun, kecil dibandingkan dengan anggaran belanja modal perusahaan tahun ini, yakni 21 triliun atau sekitar 7%-nya. Belanja belanja modal sebagian untuk anak perusahaan, kata kata Nugroho Agung Sanjoto, ini sekretaris perusahaan PT PP. Dan Pak Nugroho bilang bahwa saat ini anak perusahaan sedang dalam proses membesar, sehingga banyak terjadi akuisisi di anak perusahaan sebelum dilepas untuk IPO di semester kedua yang akan datang. Dan PT PP berencana melepaskan 4 anak usahanya ke publik, dan 4 perusahaan itu yang akan dilepas yaitu pertama adalah PT PP Presisi, PT PP Urban, dan PT PP Energi, dan juga PT PP Infrastruktur. Dan sebelumnya juga perusahaan ini telah melepas salah satu anaknya yaitu PPRO atau PT PP Property. Nah, ini untuk PT PP sendiri memang bergerak di properti, dan kalau saya perhatikan memang sektor properti masih secara sektoral memang belum, maksudnya penjualan dan marketing sale-nya masih terbilang rendah. Namun ketika nanti makroekonomi menjelang 2017 ke 18 ada potensi properti masih malah target malah menguat ya kalau saya pikir, karena properti ini mempunyai sentimen terhadap inflasi maupun juga suku bunga, termasuk bunga kredit ya untuk PT PP, sehingga ini bisa mengindikasikan adanya peluang di PT PP di tahun 2017 semester 2 mengarah 2018 ini cukup baik, karena diperhatikan PDB Indonesia dalam keadaan segini masih dalam sideways, dalam arti masih 5 komaan, dan masih ada peluang untuk penguatan di kuartal 3 dan kuartal 4. Itu untuk secara makronya. Lalu kalau kita lanjut ke Adikarya, untuk Adikarya sendiri kemarin memang sahamnya turun, namun ada sedikit. Korporasi konstruksi dan investasi milik negara bukan kontrak baru sebesar 25,4 triliun sampai Juni 2017. Kontrak tersebut termasuk perolehan kontrak baru dari kereta ringan atau LRT Jabodebek fase 1 di luar PPN sebesar 19,7 triliun. Lalu realisasi perolehan kontrak baru pada Juni 2017 berasal dari proyek di Park Cilegon sebesar 185,0 dan juga apartemen Love City 2 sebesar 118 miliar. Dan perolehan kontrak baru pada Juni 2017 didominasi oleh lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 97,7%, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terjadi dari pemerintah tercatat 83,7%, BUMN sebesar 66,9%, sedangkan swasta sebanyak 9,4%. Dan memang sudah kita lihat segmennya masih tergolong paling besar yaitu dari pemerintah, karena memang kebijakan Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur ini memberikan segar bagi perusahaan yang bergerak di properti dan khususnya di infrastrukturnya juga, dan itu terlihat dari ADI, Wika, dan Waskita. Oke, itu sekian dari emiten, dan kita akan masuk ke dalam analisis teknikal pada hari ini, Bapak Ibu, dan saham yang akan saham yang akan kita analisa yang pertama. Kita belum dapat pilihan kalau sebentar. Oke, kita akan bahas pertama yaitu dari DOID atau DOI. Oke, ini untuk saham DOID.
Oke, untuk saham Doet kemarin perdagangannya dalam arti ini kalau saya perhatikan chartnya pertama ini sideways ya. Oke, dan ada dari shortnya kita perhatikan memang ini mengarah kepada uptrend. Dan kalau saya perhatikan untuk indikator stokastik ini ada masih peluang Bapak Ibu untuk spekulasi buy ya, kalau saya perhatikan untuk jangka pendeknya. Karena kan kalau saya perhatikan peluang stokastik masih cukup kuat dan Bapak Ibu kalau misalnya ini sangat bergerak di bidang call dan kalau saya perhatikan untuk call sendiri komoditasnya cukup naik ya. Dan kalau misal pada perdagangan ini hari ini IHSG menguat, ini ada potensi untuk saham call juga mempunyai potensi untuk pergerakan juga menguat. Jadi kalau saya sarankan untuk saat ini bisa Bapak Ibu spekulasi baik di area 860 sampai dengan 880 dengan dengan target yang paling kuat itu di 910 ya untuk saham TOID. Jadi memang kecenderungannya trennya masih cukup menguat dan ini terlihat dari volumenya yang menguat. Jadi untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu bila mana ingin mau beli silakan beli di harga 860 sampai dengan 880 range-nya, maksudnya bisa juga 890 lalu dengan target di 900 ya ini untuk DUID karena kalau saya perhatikan sahamnya sudah bergerak cenderung uptrend dan nanti ketika di 900 910 semoga bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk taking profit terlebih dahulu ataupun bisa hold karena kalau saya perhatikan untuk saham Doit ini masih paling resisten kuat di resisten keduanya itu di 1000 ya. Namun kalau saya perhatikan pergerakannya kan pasti ada kadang-kadang swing ke bawah dan mencari area support lagi dan memang ini pergerakannya masih cukup relatif sideways. Namun untuk saat ini kalau Bapak Ibu mempunyai pola pandangan short term ini saya sarankan bisa evaluasi buy dan Bapak Ibu bisa jual di 900 sampai dengan 910 ini untuk Doit. Lalu kita lanjut ke saham TOPS ya. Ini banyak yang bertanya TOPS gimana Pak? Oke. Untuk TOPS sendiri ini saham yang baru IPO ya. Kemarin di tanggal 16 Juni memang pergerakannya trennya ke atas ya. Mungkin kalau saya saranin untuk TOPS juga ini kalau saya belum ada sinyal untuk ini sih untuk spekulasi buy karena ini sudah harganya sudah di 1160 maksudnya 1155 dan memang secara fundamental memang saya belum menghitung yang untuk valuasi dan memang kalau saya perhatikan Totalindo Eka Persada ini adalah perusahaan yang bergerak di infrastruktur dan memang potensi saya sarankan untuk hold dalam terlebih dahulu untuk tidak masuk dulu Bapak Ibu karena kan kita akan mencari polanya dan memang kalau kami dari jangka dari tanggal 16 Juni sampai sekarang memang polanya masih belum terbentuk sehingga untuk TOPS ini saya sarankan hold dalam terlebih jangan masuk dulu Bapak Ibu karena kan memang harganya cukup tinggi dan kalau saya perhatikan potensi untuk penurunan ini bisa terjadi di hari ini juga gitu. Namun kalau kita perhatikan nanti perdagangannya bagaimana, saya sarankan untuk hold untuk tidak masuk terlebih dahulu untuk TLPS. Karena ini lihat banget nih, kita belum lihat nanti garis resistennya di mana. Lalu kalau habis itu kita masuk ke ada pertanyaan gimana kalau misalnya udah punya barang misalnya kan ini potensi Bapak Ibu untuk taking profit ya untuk taking profit terlebih dahulu karena kalau saya perhatikan ini masih rawan Bapak Ibu jangan sampai masuk dulu karena kita pasti ada potensi dia akan swing ke bawah dan ini juga dilihat dari indikator stokastik sudah berada di area zona oversold yang mengindikasikan adanya kekuatan bullish yang melemah. Jadi saya sarankan untuk taking profit terlebih dahulu ya untuk TLPS. Lalu kita lanjut ke saham BJTM ya. Oke, untuk BJTM ini menarik ya karena untuk BJTM sendiri polanya ini naik turun lagi naik turun lagi naik turun lagi polanya tuh kayak kalau pakai Fibonacci lebih enak sih. Nah, untuk
Oke. Kalau saya lihat perdagangannya untuk saat ini memang kecenderungannya memang di area support kuat. Pada saat kemarin ini di tanggal 17 Juli sempat menyentuh harga 615 dan memang area ini saya bilang ini area support kuatnya Bapak Ibu ya, di area 600 sorry 625 625 dan juga area supportnya di 650, jadi 55 poin. Oke, ini kelebihan 600. Oke, 600 saya lihat candle sampingnya. Oke, 640 ya. Jadi 625 sampai dengan 640. Ini area support kemarin juga ditutup 650. Kita bisa spekulasi buy, Bapak Ibu bila mana udah mempunyai BJTM dengan target resisten kuatnya di 710. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu boleh untuk spekulasi buy karena kalau saya lihat untuk pola uptrendnya ini udah mulai terbentuk itu terlihat dari volumenya yang menguat dibandingkan volume kemarin dan saya mempunyai target kita bisa di 700 untuk target di BJTM ya karena untuk BJ polanya sideways dan ini menarik karena kita bisa beli di supportnya dan kita bisa melepas di resisten. Namun untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa membeli di harga 640 sampai dengan 660 untuk spekulasi buy dengan target di harga 700 lebih seperti itu untuk BJPM. Oke Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul jam 9.13, dipersilakan Bapak Ibu bertanya. Nah, Bapak Ibu tidak bertanya, terima kasih. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu ke depannya. Selamat pagi dan semoga cuan hari ini.